Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengakhiri hari ini, renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Teolog yang Tidak Mengenal Allah. Kehidupan yang benar-benar berinteraksi dengan Allah baru dapat dikatakan berketuhanan atau bertuhan. Orang-orang yang bertuhan pasti selalu mengalami perubahan, yaitu hidupnya semakin memiliki karakter seperti Tuhan atau Allah yang disembahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang menyatakan kualitas agama yang diamalkan atau teologi yang dipikirkannya. Oleh sebab itu, sebenarnya orang tidak mudah dapat berbangga diri atas doktrin atau ajaran yang dimiliki dan dikuasainya dan menyatakan bahwa dirinya paling benar. Tidak sedikit para akademisi dari seminari atau sekolah tinggi teologi yang menutup mata atau memang tidak tahu mengenai hal ini. Dengan studi di seminari atau sekolah tinggi teologi, mereka merasa dan percaya telah menemukan, memiliki, dan benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka berpikir semakin memiliki pengetahuan tentang Allah berarti sama dengan benar-benar telah menjumpai Dia. Sebenarnya, mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi mereka belum mengenal Allah secara benar. Dari perbuatannya, seseorang dapat membuktikan kebenaran ajaran yang dimilikinya. Dari pernyataan-pernyataannya, baik secara lisan maupun tertulis, tampak jelas kualitas kearifan, moral, dan etika hidupnya. Arogansi orang-orang seperti ini telah menutup kesadarannya mengenai keadaan mereka yang sebenarnya. Tidak heran kalau mereka dengan rajin dan teliti memperhatikan dan menilai doktrin dan ajaran orang lain. Bagi mereka menjadi kebanggaan kalau dapat menemukan kesalahan seseorang supaya dapat mengkritisi, mengecam, dan menghakimi dengan tuduhan sesat. Menjadi kebanggaan yang lebih besar kalau tindakan mereka itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh banyak orang. Dengan cara itu mereka merasa membela Tuhan dan kebenarannya, padahal mereka hanya membela doktrin dan ajarannya sendiri, serta mengangkat diri untuk mendapat pengakuan dari orang lain bahwa dirinya hebat. Inilah langkah aktualisasi diri yang memang merupakan irama jiwa manusia pada umumnya. Anak-anak Allah yang benar tidak berkelakuan atau tidak bermartabat seperti itu. Sebagai orang percaya, khususnya para teolog, kita harus mawas diri, artinya selalu introspeksi apakah hidup kita dalam perkenaan Allah atau tidak. Untuk itu, kita harus jujur terhadap kecenderungan adanya gejala-gejala jiwa di dalam diri kita. Kita harus selalu ingat, sebagai manusia yang memiliki kodrat dosa, ada kecenderungan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan Allah. Tindakan yang kelihatannya tidak melanggar norma umum ternyata bisa merupakan tindakan yang melukai hati Allah. Jika demikian, seseorang sungguh-sungguh menjumpai Allah dalam doa pribadi dan memperkarakan keadaan diri serta pengajarannya, Allah pasti memberikan tuntunan. Allah yang hidup pasti berbicara kepada mereka yang sungguh-sungguh memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup.
bukan sekedar objek yang dinalar dari ruang kuliah, seminar, dan perpustakaan. Banyak teolog tidak menyadari bahwa kodrat dosa masih ada di dalam kehidupannya, sehingga sebenarnya mereka masih terbelenggu oleh kodrat dosa, yaitu kesenangan-kesenangan jiwa dan daging yang belum dimatikan. Artinya, mereka belum hidup di dalam roh. Yohanes 8 ayat 12-14. Tentu saja hasrat-hasrat yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah masih melekat di dalam dirinya. Itulah sebabnya di antara mereka masih mengingini hidup wajar seperti manusia lain. Hanya bedanya, mereka berprofesi sebagai teolog atau pendeta. Karenanya, mereka juga menghendaki berbagai fasilitas seperti orang lain miliki. Mereka masih memiliki ambisi untuk menjadi terhormat. Jadi, tidak heran kalau mereka masuk dalam kancah perebutan kekuasaan di kepengurusan sinode dan seminari atau sekolah tinggi teologi. Di antara mereka masih menyukai berbagai hiburan dunia. Tidak sedikit pula mereka yang melakukan pelanggaran moral. Para teolog pada umumnya memperoleh nafkah hidup dari aktivitas mereka di gereja sebagai pembicara, memberikan seminar-seminar, atau mengajar di seminari atau sekolah tinggi teologi. Di antara mereka ada yang menjadi pimpinan jemaat, pimpinan yayasan, dan duduk di dalam kepengurusan sinode atau denominasi gereja. Kalau kualitas kerohanian mereka hanya didasarkan pada pengetahuan teologi yang mereka peroleh dari seminari atau sekolah tinggi teologi, dan mereka dipercayai sebagai perwakilan Allah di bumi sementara mereka masih berkodrat dosa, betapa besar kerusakan yang terjadi dalam pekerjaan Tuhan di mana mereka hadir. Berhubung dunia sudah menjadi begitu rusak, sementara jemaat tidak memiliki kepekaan sama sekali dalam memahami kebenaran, maka jemaat terseret pada kehidupan keberagamaan, bukan Injil sejati, yaitu kehidupan seperti yang harus dikenakan. Hampir-hampir tidak ada umat yang benar-benar telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Sebab pemimpin mereka saja tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan demikian, kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan di tingkat sinode dan gereja hanya aktivitas keagamaan yang sama dengan semua agama di dunia. Ini adalah kemerosotan di dalam gereja yang sudah berlangsung beberapa abad belakangan ini. Ironisnya, hal ini sudah dianggap wajar dan menjadi standar kekristenan di seluruh dunia. Sebagai orang percaya, khususnya para teolog, kita harus mawas diri. Artinya, selalu introspeksi apakah hidup kita dalam perkenanan Allah atau tidak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.